Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez tunjukkan ketangguhan di MotoGP Hungaria 2025, Dani Pedrosa terpukau. Gelaran MotoGP Hungaria 2025 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada akhir pekan lalu menjadi ajang pertunjukan kelas dunia bagi Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol yang kini membela Ducati tersebut berhasil mempertahankan dominasi di balapan utama sekaligus menjuarai sprint race sehari sebelumnya. Performa impresif ini bukan hanya menarik perhatian penggemar dan media, tetapi juga mantan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa, yang terpukau dengan ketenangan serta kematangan pembalap berjuluk si alien itu. MotoGP Hungaria 2025 adalah seri ke-14 dari kalender balap MotoGP musim ini. Marquez memulai balapan dari posisi pole atau urutan terdepan. Namun, jalannya balapan tidak semudah yang diharapkan. Pada awal lomba, tepatnya di tikungan pertama, Marquez harus berhadapan dengan Marco Bezzecchi, andalan Aprilia Racing yang tampil agresif dan memberikan perlawanan sengit. Dalam persaingan yang intens itu, keduanya sempat bersenggolan, yang akhirnya membuat Marquez turun ke posisi ketiga. Momen ini menjadi tantangan besar bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Namun, dengan pengalaman dan ketenangan yang telah diasah selama bertahun-tahun, Marquez mampu membaca situasi dengan cermat dan mulai memulihkan posisinya secara perlahan namun pasti. Bezzecchi sendiri menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Pembalap Aprilia itu mampu bertahan di depan selama beberapa lap, menjaga jarak dan memperlihatkan kecepatan yang impresif. Namun, di lap ke-10, Marquez akhirnya menemukan celah untuk melewati Bezzecchi dan kembali mengambil alih posisi terdepan. Keberhasilan Marquez merebut kembali posisi puncak bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi dan kesabaran. Dia mampu mengelola laju motornya dengan sangat baik hingga bendera finish dikibarkan setelah 26 putaran. Menjaga fokus dan konsentrasi sepanjang balapan, Marquez memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi yang bisa mengancam posisinya. Saya tahu saya harus sabar. Saya tidak bisa terburu-buru karena Bezzecchi adalah lawan yang tangguh, kata Marquez dalam sesi wawancara setelah balapan. Saat saya melewati dia, saya memastikan melakukan dengan aman dan mengendalikan motor dengan baik. Itu sangat penting agar saya bisa menjaga posisi sampai akhir. Penampilan Marquez tidak hanya memperlihatkan skill balapnya, tetapi juga mental baja yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kemampuan membaca situasi, menjaga emosi, dan melakukan eksekusi tepat waktu membuatnya tampil dominan, meski tantangan dari rival-rivalnya terus mengintai. Salah satu yang paling terkesan dengan performa Marquez adalah Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marquez di Honda yang kini berperan sebagai komentator di DAZN. Pedrosa yang selama ini juga dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap halus dan cerdas, mengaku sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan betapa apiknya penampilan Marquez. Dalam sesi wawancara langsung yang dilakukan oleh Pedrosa, Marquez dengan terbuka membahas detil perjalanannya dalam balapan ini, termasuk momen senggolan dan strategi melewati Bezzecchi. Namun, respon Pedrosa justru berupa keheningan sejenak dan komentar singkat. "Saya tidak tahu lagi harus bertanya apa," ucap Pedrosa dengan nada kagum. Komentar tersebut menjadi bukti bahwa di mata Pedrosa, apa yang dilakukan Marquez sudah sangat sempurna. Cara Marquez mengatasi tekanan, mengatur balapan, dan menampilkan performa luar biasa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mengikuti dunia MotoGP. Kemenangan Marquez di Hungaria bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga membawa dampak positif besar bagi tim Ducati. Marquez yang sebelumnya dikenal sebagai ikon Honda, kini semakin membuktikan bahwa dia mampu bersinar dengan motor Ducati dan menjadi ujung tombak tim. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga mendapatkan keuntungan dari performa impresif ini. Dengan Marquez di depan, tekanan kepada Bagnaia berkurang, dan strategi tim bisa lebih fleksibel dalam menjalani balapan. Selain itu, kemenangan Marquez menambah persaingan di kelas MotoGP yang semakin ketat dan menarik. Para pembalap muda seperti Bezzecchi yang mampu memberikan perlawanan sengit menunjukkan bahwa masa depan MotoGP sangat cerah. Namun, pengalaman dan ketangguhan Marquez tetap menjadi faktor pembeda yang menentukan hasil akhir. MotoGP Hungaria 2025 menjadi saksi lain dari kejayaan Marc Marquez.
Dengan penampilan yang penuh perhitungan dan ketenangan, Marquez berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan yang menegangkan. Sosoknya sebagai juara dunia 8 kali sekaligus pembalap andalan Ducati semakin kokoh di mata publik dan pesaing. Kekaguman Dani Pedrosa, mantan rekan setim sekaligus komentator, menambah nilai tersendiri pada kemenangan ini. Bagi Pedrosa, performa Marquez bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga seni mengatur balapan dan bertahan di tengah tekanan. Dengan momentum yang terus membaik, MotoGP musim 2025 semakin menarik untuk diikuti. Nama Marc Marquez kembali mengingatkan semua orang bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, yang mampu memberikan pertunjukan memukau di setiap lintasan. Hasil race MotoGP Hungaria 2025, Marc Marquez menang 7 kali beruntun, Marco Rigamonti bangga. Hasil race MotoGP Hungaria 2025 yang digelar di sirkuit Balaton Park, Minggu kemarin malam, menyajikan kejutan sekaligus dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kembali naik podium tertinggi, mencetak kemenangan ke-7 secara beruntun musim ini. Kemenangan ini membuat Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025, sekaligus mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini. Pada balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering dan cuaca cerah tersebut, Marquez tampil agresif sejak awal. Ia langsung mengambil alih posisi terdepan setelah start dan tak sekalipun kehilangan kontrol terhadap balapan. Meskipun Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM Factory Racing sempat memberi tekanan di pertengahan lomba, Marquez tetap tenang dan konsisten hingga garis finish. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing Team berhasil mengamankan posisi ketiga, melengkapi podium. Sementara itu, juara 2 kali Ducati Francesco Bagnaia hanya mampu finish di posisi ke-9, sedangkan adik kandung Marc, Alex Marquez, harus puas di posisi ke-14 setelah mengalami kesulitan sepanjang balapan. Reaksi penuh kebanggaan datang dari kepala kru Marc Marquez di tim Ducati Lenovo, Marco Rigamonti. Pria asal Italia yang dikenal sebagai salah satu sosok teknikal paling berpengaruh di paddock MotoGP ini menyatakan rasa bangganya atas performa luar biasa Marquez musim ini. Marc bukan hanya pembalap cepat, dia seorang pejuang sejati. Dia tahu bagaimana membaca balapan, bagaimana mengelola ban, tekanan, dan kondisi lintasan. Kemenangan ke-7 ini adalah bukti bahwa kerja keras seluruh tim dan semangat juangnya membawa hasil, ujar Rigamonti dalam konferensi pers usai balapan. Rigamonti, yang sebelumnya dikenal sebagai kepala kru Andrea Dovizioso dan juga sempat mendampingi Enea Bastianini, menyebut kolaborasinya dengan Marquez sebagai salah satu yang paling menantang sekaligus paling menyenangkan dalam karirnya. Kami tahu ekspektasi tinggi ketika Marc bergabung dengan Ducati. Tapi dia datang bukan untuk membuktikan siapa dia, semua orang sudah tahu itu. Dia datang untuk menang. Dan sekarang kita melihat hasilnya, tambah Rigamonti dengan senyum lebar. Marquez memulai balapan dari posisi ketiga, namun hanya butuh 2 tikungan untuk merangsek ke posisi pertama. Menggunakan setup ban medium hard, ia berhasil mempertahankan pace konsisten sepanjang 25 lap balapan. Pedro Acosta beberapa kali mencoba overtake di tikungan 4 dan 11, namun Marquez selalu berhasil mempertahankan posisinya dengan manuver bersih dan penuh perhitungan. Di paruh kedua lomba, Marquez mulai membuka jarak sekitar 0,8 detik dari Acosta, dan kemudian meningkat menjadi lebih dari 1 detik saat lap menyisakan 5 putaran. Di saat pembalap lain mulai menurun performanya karena degradasi ban, Marquez justru tetap tampil stabil, menunjukkan penguasaan penuh terhadap ritme balapan. Saya merasa nyaman sejak lap pertama, ujar Marquez seusai lomba. Motor bekerja dengan sangat baik, tim memberikan setup sempurna. Terima kasih untuk semua yang bekerja keras minggu ini. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mengoleksi 275 poin dan unggul jauh dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-14 di Hungaria. Pedro Acosta, berkat hasil podium keduanya musim ini, naik ke posisi ke-5 klasemen. Sementara itu, Bagnaia tetap di posisi ketiga dan mulai kehilangan asa untuk meraih podium utama.
Balapan di Hungaria juga menandai kali pertama MotoGP digelar di sirkuit Balaton Park, yang baru dibuka tahun 2024 lalu. Meski sirkuit masih relatif baru, layout teknikal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat membuatnya langsung menjadi favorit para pembalap. Kemenangan ketujuh beruntun ini juga mengukuhkan posisi Marquez dalam buku sejarah MotoGP. Ini adalah kali pertama sejak era dominasi Valentino Rossi pada awal 2000-an seorang pembalap memenangkan 7 balapan berturut-turut dalam satu musim. Dengan performa yang ditampilkan musim ini, Marquez tampaknya tidak hanya mengejar gelar dunia ke-8, tetapi juga ingin mencetak rekor pribadi baru bersama Ducati. Ketika saya memutuskan bergabung dengan Ducati, saya tahu ini akan menjadi tantangan besar. Tapi saya juga tahu, dengan kerja keras dan dukungan tim, kami bisa membuat sejarah, ujar Marquez. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga memuji kontribusi Marquez dan Rigamonti sebagai kombinasi mimpi yang jadi nyata bagi Ducati. Tardozzi menyatakan bahwa target utama mereka adalah membawa gelar dunia pembalap kembali ke Borgo Panigale, dan Marquez adalah sosok ideal untuk mewujudkan hal itu. Dia menginspirasi seluruh tim. Tidak hanya menang, tapi cara dia menang. Itu yang membuat perbedaan. Dan Marco Rigamonti memainkan peran penting di balik layar, ucap Tardozzi. MotoGP 2025 masih menyisakan 7 seri, dengan balapan berikutnya akan digelar di Silverstone, Inggris. Namun dengan dominasi seperti ini, banyak pihak mulai percaya bahwa musim ini bisa menjadi milik Marquez sepenuhnya. Fabio Di Giannantonio akui ketangguhan Marc Marquez di sprint race MotoGP Hungaria 2025. Sulit dikejar, dia seperti mesin. Sprint race MotoGP Hungaria 2025 menyisakan kekaguman dari para pesaing. Salah satunya datang dari Fabio Di Giannantonio. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu memberikan kesaksian jujur usai finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez, yang tampil dominan sejak awal balapan. Marquez, yang menunggangi motor Ducati pabrikan, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Balapan yang berlangsung di sirkuit Batalon Park, Hungaria, pada Sabtu malam ini, menjadi panggung unjuk gigi bagi The Baby Alien. Ia memimpin sejak start dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi para rival. Fabio Di Giannantonio, yang akrab disapa Di Gia, menjadi saksi langsung ketangguhan Marquez di atas lintasan. Meskipun dirinya tampil impresif dengan meraih posisi kedua, pembalap Italia itu mengaku tak punya cukup amunisi untuk bisa menyusul rider senior asal Spanyol tersebut. Saya sudah memberikan segalanya, tapi Marc benar-benar di level yang berbeda, ujar Di Gia saat ditemui di paddock usai balapan. Dari tikungan pertama saja, dia langsung melesat. Konsistensinya, akselerasi keluar tikungan, dan cara dia mengatur ritme balapan, jujur saja, sangat sulit dikejar. Dia seperti mesin. Balapan sprint MotoGP Hungaria 2025 langsung diwarnai insiden di lap awal. Baru saja bendera hijau dikibarkan, bendera kuning sudah berkibar tak lama setelah tikungan pertama. Fabio Quartararo mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Enea Bastianini. Keduanya berebut jalur dalam upaya memperbaiki posisi, namun El Diablo harus terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan. Insiden tersebut langsung mengubah dinamika lap awal, namun tidak mempengaruhi posisi terdepan yang sudah dikuasai Marc Marquez sejak lampu start padam. Marquez tetap konsisten menjaga jarak dari kejaran Di Giannantonio dan Franco Morbidelli yang melengkapi posisi podium di tempat ketiga. Kemenangan ini menjadi yang ketujuh secara beruntun bagi Marquez di sprint race musim 2025. Dengan torehan waktu 21 menit 13,465 detik dalam 13 lap, Marquez kembali menunjukkan performa konsisten di setiap akhir pekan balapan. Dia tahu betul bagaimana cara memaksimalkan potensi Ducati, lanjut Di Gia. Bahkan saat ban mulai aus di 2 lap terakhir, kami melihat catatan waktunya nyaris tak berubah. Itu sangat mengesankan. Saya mencoba mendekat, tapi setiap kali saya perbaiki satu sektor, dia unggul di sektor berikutnya.
Dengan kemenangan ini, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Ia kini mengoleksi total 430 poin, unggul jauh dari rival terdekatnya yang belum mampu mencuri kemenangan dari tangannya dalam beberapa pekan terakhir. Performa stabil Marquez sepanjang musim ini membuatnya menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9-nya di kelas utama. Bergabungnya dia ke Ducati awal musim ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi, namun kini keputusan itu terbukti tepat. Fabio Di Giannantonio juga menyinggung faktor pengalaman sebagai kunci keberhasilan Marquez mendominasi balapan. Saya rasa bukan cuma soal motor yang cepat, tapi Mar punya mentalitas juara dan pengalaman panjang yang membuatnya tahu persis apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Bahkan ketika kondisi trek tidak ideal atau ada tekanan dari belakang, dia tidak goyah sama sekali, ujar Di Gia. Meski gagal menjadi pemenang, posisi kedua tetap menjadi pencapaian positif bagi Di Giannantonio dan tim VR46. Apalagi, rekan setimnya, Franco Morbidelli, juga berhasil naik podium ketiga, menandakan kemajuan yang signifikan dari tim satelit Ducati ini. MotoGP musim ini belum selesai. Beberapa seri tersisa akan menjadi penentu siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar juara dunia. Meski Marquez unggul jauh dalam klasemen, persaingan untuk posisi kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Musim masih panjang, kami belum menyerah, kata Di Gia menutup wawancara. Yang pasti, kami akan terus belajar dan mencoba mendekatkan diri ke level Marquez. Dia jadi tolok ukur kami saat ini. Sprint Race MotoGP Hungaria 2025 mempertegas dominasi Marc Marquez di musim ini. Kemenangan ketujuh beruntun dalam sprint race bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga konsistensi dan mentalitas luar biasa. Fabio Di Giannantonio, salah satu pembalap yang tampil kuat akhir pekan ini, memberikan kesaksian yang jujur sekaligus penuh respek terhadap kemampuan sang juara. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan segera mengunci gelar juara dunia sebelum musim berakhir. Namun seperti kata Di Gia, musim belum selesai, dan semua masih bisa terjadi di MotoGP. Pedro Acosta pamer sombong usai singkirkan Marc Marquez di praktik MotoGP Hungaria 2026, incar podium utama. Drama besar terjadi dalam sesi praktik MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park Circuit. Di tengah atmosfer panas dan kompetisi ketat, Pedro Acosta tampil memukau dan berhasil menjadi yang tercepat, mengungguli sang legenda, Marc Marquez, dengan selisih yang nyaris tak terlihat, hanya 0,006 detik. Catatan waktu 1 menit 37,061 detik yang dibukukan Acosta tak mampu dipatahkan oleh siapapun, termasuk Marquez yang kembali tampil agresif bersama tim Ducati Lenovo. Namun bukan hanya catatan waktu impresif yang menjadi sorotan. Gaya dan sikap Pedro Acosta usai sesi praktis turut menyulut kontroversi. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu tampak tidak segan menunjukkan kepercayaan diri tinggi, bahkan dianggap sombong oleh sebagian kalangan, saat berbicara di hadapan awak media. Ia dengan tegas menyatakan bahwa posisinya di puncak adalah awal dari dominasi yang akan datang. Marc memang punya sejarah besar di MotoGP. Tapi sekarang sudah era baru. Saya di sini bukan untuk jadi penonton, tapi untuk menggeser nama-nama besar. Dan hari ini saya buktikan itu, ujar Acosta dengan nada tajam. Pernyataan tersebut langsung menimbulkan gelombang reaksi. Tak sedikit yang menganggap Acosta terlalu percaya diri, terutama karena sesi praktis belum menjamin hasil akhir dalam balapan hari Minggu. Namun, penggemar Acosta menyebut sikap tersebut sebagai bentuk mentalitas juara dari sang rider muda yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa. Kemenangan di sesi praktis ini bukanlah kebetulan semata. Pedro Acosta menunjukkan grafik performa yang terus menanjak sejak pertengahan musim. Setelah finish di posisi 5 besar di Red Bull Ring pekan lalu, Acosta dan tim KTM tampaknya telah menemukan setup motor yang lebih stabil dan cocok dengan gaya membalap agresif sang rider Spanyol. Balaton Park, yang terkenal dengan tikungan teknikal dan permukaan aspal yang relatif baru, tampaknya memberi keuntungan tersendiri bagi Acosta.
Ia terlihat sangat nyaman menaklukkan sektor-sektor tricky yang membuat banyak pembalap lain kehilangan momentum. Di sisi lain, Marc Marquez yang tampil penuh determinasi bersama Ducati, juga menunjukkan performa impresif, meski akhirnya harus puas di posisi kedua. Ia mencatatkan waktu hanya terpaut 0,006 detik dari Acosta, sebuah margin yang sangat kecil dalam balapan MotoGP. Marquez tetap tenang saat diwawancarai, tak terlalu menanggapi komentar Acosta secara frontal. Pedro cepat, itu fakta. Tapi praktis hanyalah bagian awal. Kita lihat nanti di qualifying dan terutama saat race. Masih banyak variabel yang bisa berubah, kata Marquez diplomatis. Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan oleh Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing MotoGP. Sang adik Mar ini tampil konsisten sejak sesi awal dan membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing dengan para nama besar. Ia unggul tipis dari rekan setimnya, Fermin Aldeguer, yang merupakan salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Kejutan juga datang dari sisi teknis. Sesi praktis kali ini diwarnai dengan beberapa insiden ringan dan kibaran bendera kuning yang sempat memaksa sebagian pembalap mengurangi kecepatan. Namun, Acosta tetap berhasil mencetak waktu tercepat di tengah situasi tersebut, yang semakin menguatkan klaimnya bahwa ia kini berada di level elit. Menyongsong race utama hari Minggu, Pedro Acosta tak menutupi ambisinya. Ia secara terbuka menargetkan kemenangan, bahkan menyatakan bahwa podium utama adalah satu-satunya tujuan yang relevan. Saya tidak datang ke Hungaria untuk main aman. Podium utama adalah target saya. KTM sudah bekerja keras sepanjang minggu ini, dan saya merasa kami layak berada di atas, tegas Acosta dalam konferensi pers. Kepercayaan diri Acosta juga mencerminkan keinginan KTM untuk kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Setelah sempat tertinggal dari Ducati dan Aprilia dalam beberapa musim terakhir, performa Acosta bisa menjadi momentum kebangkitan pabrikan Austria tersebut. Namun, tantangan besar jelas menanti. Selain Marquez, nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan bahkan Fabio Quartararo belum menunjukkan seluruh kemampuannya di sesi praktis. Race Day akan menjadi medan pertarungan sesungguhnya di mana segala kemungkinan masih terbuka. Terlepas dari kontroversi dan gaya bicara Acosta yang dianggap arogan oleh sebagian pihak, banyak yang mulai melihat dirinya sebagai simbol lahirnya era baru di MotoGP. Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah beberapa kali mengalahkan nama-nama besar dan kini semakin mantap sebagai salah satu kandidat juara masa depan. Balapan MotoGP Hungaria 2025 bisa jadi akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik karir Pedro Acosta. Apakah ia akan mampu mengonversi hasil praktisi impresif menjadi kemenangan di race utama, atau justru para veteran seperti Marquez akan kembali membuktikan bahwa pengalaman masih menjadi faktor penentu di lintasan? Satu hal yang pasti, balapan minggu nanti akan menjadi salah satu yang paling dinantikan musim ini.